Fastback on. Damian menelpon Wira dengan tergesa-gesa. Dia meminta Wira untuk secepatnya datang ke apartemennya. Sementara menunggu Wira, Damian tidak berani masuk ke dalam kamar. Dia mondar-mandir di depan pintu kamar. Wajahnya sudah dipenuhi oleh keringat pun bibirnya terlihat pucat. Dia sangat resah, begitu pula takut. Sesekali dia meremas tangannya lalu berpindah ke dalam kedua saku celananya. Terus saja seperti itu sampai Wira datang. "Ada apa tuan?" tanya Wira dengan wajah tegang karena tadi di telepon Damian terdengar mendesak. "Melanie." Satu nama Damian sebut saat ini. Kening Wira bertaut tajam. Dia paham kini. Awalnya dia pikir Damian hanya bercanda, tapi rupanya bosnya itu berani melakukannya. Damian menarik kedua bahu Wira untuk menyalurkan ketakutannya. Hal itu bertepatan saat terdengar teriakan dari dalam kamar. Teriakan wanita yang sedang merasa sakit, teramat sakit dalam sana. "Apa yang harus saya lakukan, Tuan?" Wira sendiri bingung diminta datang untuk apa. "Temani aku di sini." Aku tidak mampu menghadapinya sendiri. Tapi yang pasti nanti malam aku tidak bisa hadir di acara jamuan makan malam." "Anda yakin Tuan? Bukankah Nyonya Swan sudah mengharapkan kehadiran Anda? Ini adalah acara ulang tahun pernikahan kalian. Tidak mungkin Anda tidak datang." Wira mencoba menyadarkan logika yang sempat hilang dari diri Damian saat ini. "Aku harus bagaimana Wira?" Sungguh wajah Damian meresah. Dia bingung harus bersama Melanie di sini ini atau hadir di pesta pernikahan ulang tahun pernikahannya bersama sang istri. "Saya tahu Anda sangat mencintai Nona Melanie. Tapi bukankah berbahaya jika Anda memilih Nona Melanie dibanding Nyonya Swan untuk malam ini Tuan?" Damian melepas tangannya dari lengan Wira lalu menyugar rambutnya. Merasa frustasi belum lagi tangisan Melanie mengusik indera pendengaran dan hatinya. "Saya janji akan menemani Nona Melanie di sini, Anda pulang saja." Wira masih mencari solusi atas permasalahan ini. Damian akhirnya setuju dengan perkataan Wira. Dia lebih dulu menunggu Melanie di luar, sampai proses aborsi selesai. Cukup lama proses itu berlangsung. Sampai 1 jam lamanya. Dokter aborsi itu pun akhirnya membuka pintu. Satu hal yang membuat Damian membeku adalah suara tangisan Melanie yang semakin terdengar dan menusuk jantungnya. Damian masuk ke dalam dengan kaki bergetar. Dia melihat wadah berisi bekas janin yang telah diambil dari rahim wanita simpanannya. Dia menarik nafas dalam-dalam meminta asisten dokter aborsi itu segera membereskan semuanya. Damian semakin maju dan duduk di sebelah Melanie. Wanita itu nampak lemah namun tetap saja menangis. Sesungguhnya hati Damian pun menangis, tapi harus bagaimana lagi? "Melanie, jangan tangisi lagi, bukankah kita telah sepakat dulu tidak ada anak di antara kita?" ucap Damian dengan lembut. Ucapan itu berniat untuk menenangkan tapi justru semakin membuat Melanie sakit hati. Hubungan gelap yang dia kira selama ini berjalan lancar, hingga mengetahui dirinya tengah positif hamil, tidak disangka jika Damian menentangnya dan memaksanya untuk menggugurkan bayi itu. Segala upaya Melanie lakukan supaya Damian mengurungkan niatnya. Karena dengan adanya anak di antara mereka, Melanie akan bisa menjerat Damian seutuhnya. Namun Damian tetaplah Damian yang selalu bertindak sesuai perkataannya. Melanie tidak menjawab perkataan Damian. Dia bahkan enggan disentuh Damian saat itu. Hingga Damian memilih beranjak dari sana. Namun sebelumnya dia mengecup begitu lembut dan dalam kening basah wanita simpanannya.
Baru setelahnya dia berdiri merapikan jas kerja kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat Damian keluar dari kamar, Wira sudah membereskan semuanya, pembayaran, serta mengancam dokter aborsi supaya tidak menyebarkan kejadian ini. Semua bisa Wira lakukan dengan cepat dan tepat. Sungguh Wira juga merasa berdosa membiarkan ini terjadi. Diam saat mengetahui perselingkuhan dan juga aborsi. "Bagaimana, Tuan?" tanya Wira. Damian tidak menjawab, dia mendekat lalu menepuk bahu Wira. "Temani Melanie malam ini, jaga dia untukku. Aku akan pulang dan akan kembali besok jika kondisi memungkinkan." Damian berucap cukup lemah, ada kepedihan di dalamnya. Dia pun melangkah dengan gontai keluar dari apartemen yang sudah dia beli atas nama Melanie. Sepanjang perjalanan Damian tidak hentinya memikirkan Melanie. Dia adalah satu-satunya wanita yang dia cintai meski umur mereka berbeda jauh, bahkan bisa dikatakan umur Melanie hampir sama dengan umur anaknya. Ya, Damian adalah seorang sugar daddy untuk wanita itu. Wanita yang menjadi bawahannya di kantor, namun juga selalu menemaninya untuk urusan ranjang. Malam telah tiba, Damian memandang tuxedo dan juga sepatu yang sudah disiapkan di walk-in closet kamarnya. Dengan garis rahang yang keras serta pahatan yang sempurna, dia menggunakan pakaian terbaik yang telah istrinya siapkan. Setelah itu dia turun menghampiri Lady, sang istri yang sudah rapi, anggun, dan tentu berkelas. Sangat berbeda dengan Melanie. Wanita lugu dan sederhana karena memang sugar baby-nya itu berasal dari kalangan bawah. Nyonya Swan seharusnya tampak bahagia merayakan anniversary seperti tahun-tahun sebelumnya, namun malam ini berbeda. Sepanjang perjalanan menuju pesta yang telah disiapkan istrinya itu diam, dan itu membuat Damian tak bisa berkutik. Waktu bergulir begitu singkat, acara berjalan lancar, namun tiba-tiba saja istrinya itu menangis saat perjalanan pulang ke rumah sampai-sampai dia turun dari mobil lalu Damian mengejarnya. "Lady!" panggil Damian turun dari mobil lalu mengejar. Tidak sulit meraih kembali tubuh sang istri. "Sebenarnya kau ini kenapa, Lady? Aku memiliki salah denganmu." Damian masih menegang tangan Lady. Tidak ingin melepas istrinya. "Aku tahu Damian. Aku tahu semuanya. Memang pernikahan kita hanya atas dasar perjodohan antara ayahku dan juga ayahmu karena ayahku memiliki hutang balas budi. Meski begitu aku pun menikmati semuanya, tapi aku selalu menghormatimu. Aku tidak pernah berpaling pada siapapun, bahkan aku tidak pernah memandang status sosialmu. Aku memberikan semua untukmu, bahkan semua hak milik kekuasaan yang aku punya aku limpahkan padamu. Tapi kenapa kamu seperti ini?" Lady berucap dengan beribu kesakitan di hatinya. Damian pun menegang, dia sudah berusaha menyimpan rapat sugar baby-nya supaya tidak terendus oleh sang istri, namun sepertinya sang istri tidak bisa dibohongi. Damian mengendurkan tangannya, hingga Lady bisa melepas tangannya sendiri. "Lalu apa yang kamu inginkan sekarang?" tanya Damian. "Apa kamu ingin kita bercerai?" imbuhnya. Lady tidak menjawab. Dia bingung, dia sudah terlanjur mencintai Damian, bahkan selama 1 tahun ini dia berusaha diam atas perselingkuhan Damian. Demi mempertahankan seorang Damian dengan sejuta pesona dan juga telah menjerat hatinya, Lady bersedia diduakan oleh wanita yang jauh lebih muda darinya. Lady memang terbutakan oleh cinta, namun saat dia mengetahui fakta kehamilan Melanie, hatinya hancur lebur. Dia begitu kecewa pada Damian. "Aku akan mengambil semua hak milikku. Silakan kamu bersama simpananmu itu. Lalu unus perceraian kita." Ucapan itu akhirnya Lady lontarkan.
Permintaan yang selama ini dipendam. Tidak bisa lagi dia bendung. Saat ini Damian sedang dihadapi dua pilihan antara wanita dan juga tahta. Dia bingung harus memilih yang mana. Dia yakin kalau Lady sangat mencintainya. Demi mencari rencana baru Damian pun terdiam. Dia hanya membujuk Lady untuk kembali ke rumah, bicarakan baik-baik di rumah. Lady pun bersedia. Sepanjang perjalanan mereka hanya terdiam, hanya tangisan Lady yang Damian dengar. Hal itu semakin meyakinkan dirinya kalau dia masih memiliki kesempatan untuk tetap bertahan dalam pernikahan ini. Setelah kejadian itu Damian tidak pernah lagi bertemu dengan Melanie hingga 3 bulan hidupnya dipenuhi oleh pertengkaran yang selalu dia dengar sebelum dan sesudah pulang dari kantor. Sang istri terus saja menagih tentang perceraian hingga suatu ketika dia memiliki riwayat darah tinggi pun terjatuh di tangga. Saat itu Damian yang baru saja pulang melihat hal itu pun berlari. Dia panik, dia membawa Lady ke rumah sakit dengan perasaan cemas. Dia bukan pria yang tidak mempunyai hati. Meski dia tidak mencintai Lady, tapi dia juga tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada istrinya itu. Pemeriksaan selesai, rupanya kejadian itu membuat Lady menjadi stroke. Lady tidak mampu berbicara. Semuanya pun harus perlu bantuan dan kondisinya sungguh memprihatinkan. Dengan alasan itu Damian tidak tega meninggalkan Lady. Namun rupanya Melanie menggunakan kesempatan itu untuk mendekat pada Damian kembali. Ia menagih cintanya. Dia kembali terus menggoda Damian di ruang kerjanya hingga Damian tidak mampu lagi menahan hasratnya. Mereka pun mulai melakukan hubungan badan seperti dulu hingga saatnya penyakit yang terus menggerogoti membuat Lady harus berpulang. Damian memutuskan akan menjauh dari siapapun setelah itu. Sungguh setelah itu dia merasa kehilangan sang istri. Merasa menyesal telah menyia-nyiakan seorang Lady. Meski dia tidak mencintainya, tapi jujur dia ingin Lady hidup kembali dan mendampinginya. Karena setelah hari-hari tanpa sang istri hidupnya terasa hampa. Tidak ada lagi wanita yang menunggunya sepulang bekerja. Tidak ada pula wanita yang mengomelinya jika dia memiliki kesalahan. Sampai pada batasnya dia memilih pergi dari negara ini, menghilangkan semua jejak buruknya. Menjauhkan Wira dari Eliana supaya hidupnya kembali normal dan melupakan semua masa lalunya. Setelah dia berhasil pindah ke negara lain tanpa disangka, Melanie menghubunginya dan mengatakan kan dia tengah mengandung anaknya. 1 tahun telah berlalu, dia tidak menyangka kalau Melanie datang membawa bayi di depannya. Dia pun melakukan tes DNA untuk meyakinkan dan hasilnya pun positif, bayi itu adalah anaknya. Setelah itu dia mulai memanipulasi keadaan menjadikan Gabriela sebagai anak adopsi Eliana yang saat itu sedang terganggu mentalnya akibat meninggalkan bayi setelah melahirkan. Flashback of Penthouse. Gabriela sudah bersiap keluar dari pendosennya. Seperti biasa Melanie selalu bertanya, "Nona Gabriela mau kemana lagi?" Tanya Melanie, "Apa tidak sarapan dulu karena saya sudah mempersiapkan sarapan kesukaan Nona." "Aku ada urusan," jawab Gabriela singkat, kemudian dia pergi begitu saja. Ya, seperti biasa itulah yang Gabriela lakukan di rumah. Dia menambah kecepatan laju mobil yang dia kendarai sendiri menuju rumah Damian. Sesampainya di sana dia mendapati kepala pelayan mencegahnya masuk. "Maaf Nona, di dalam sedang ada tamu, mungkin Anda bisa menunggu." Pelayan itu berbicara dengan sopan dan sedikit membungkuk. "Siapa?" tanya Gabriela. "Saya tidak tahu namanya, Nona." Gabriela pun hanya bisa berdecak kesal lalu membiarkan pelayan itu pergi. Cukup lama dia menunggu hingga akhirnya tidak sabar dia pun dengan lancangnya membuka pintu ruang baca sang kakek. Perlahan,
Dia mulai mendengar suara di sana. Bahkan sebutan nama Wira pun menyentak kesadarannya. Gabriela menahan diri untuk tidak mengganggu keduanya, sepertinya obrolan di sana cukup menegangkan. Dengan seksama dia mendengar setiap kata yang Damian dan Wira ucapnya. Hingga pada titik di mana rahasia Damian bisa dia dengar dengan sangat jelas membuat mata Gabriela membulat. Mereka berdua terdengar berdebat dan di situ Wira tetap mempertahankan diri untuk mengancam Damian. Sekian menit, Gabriela terdiam mematung. Dia masih ingin mendengar semua dengan jelas. Meski matanya sudah memerah dan tangannya gemetaran. Jadi benar kalau Gabriela itu anak Melanie? Tanya Wira. Benar atau tidaknya Gabriela tetaplah keluarga Swan, jawab Damian. Tentu Gabriela merasa dunia yang sedang dia injak runtuh seketika. Matanya membelalak, bahkan tangannya semakin bergetar saat berpegangan di kenop pintu itu. Sungguh dia kehilangan nafas saat ini juga. Padahal fakta mengenai anak adopsi sudah cukup menggoncang dirinya, lalu sekarang apa? Ini bahkan lebih buruk dari apa yang dia bayangkan. Dia membuka pintu perlahan hingga suara decitan itu terdengar dan menarik atensi kedua pria generasi yang sedang saling berdebat keras di dalam sana. Damian menarik nafasnya dalam-dalam dan memejamkan mata saat Gabriela muncul di sana. Dia yakin jika Gabriela pasti mendengarnya. Damian menyembunyikan tangan gemetarnya di dalam saku lalu membuka mata dan melihat sosok gadis yang nampak gemetaran perlahan maju mendekatinya. Gabriela sudah mulai menangis, bahkan wanita itu nampak begitu syok. Wira memberi jalan untuk Gabriela mendekat. Apa yang tadi kakek bilang? Cicit Gabriela karena dia sendiri kesulitan bernafas kali ini. Kemarin Momi sudah mengatakan kalau aku bukanlah anak kandungnya, tapi sekarang apa? Gabriela menekan dadanya. Kenapa nasibku begitu buruk, menjadi anak dari wanita selingkuhanmu? Dari sugar babymu? Damian terdiam, dia membiarkan Gabriela menumpahkan semua rasa. Aku harus bagaimana? Bahagiakah karena aku anak dari seorang Damian? Atau justru aku merasa seperti anak yang terbuang karena kedua orang tuaku pun tidak mengakui diriku? Mereka lebih memilih menjadikanku sebagai anak adopsi dengan status kedua orang tuaku telah meninggal. Gabriela mengusap wajahnya dengan cepat dan tertawa dalam tangis. Namun sepertinya aku lebih memilih kedua orang tuaku meninggal dibandingkan menerima kenyataan jika aku adalah anak buangan An yang tidak diakui. Bahkan aku hanya seorang anak selingkuhan. Gabi, panggil Damian melangkah maju untuk menggenggam tangan Gabriela. Jangan menyentuhku, teriak Gabriela menghindar. Gabriela, maafkan papa. Papa hanya ingin melindungimu. Gabriel bahkan merasa jijik saat mendengar kata papa terucap dari bibir Damian. Gabriela menarik nafasnya yang begitu sesak, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Gabriela pun berucap dengan tegar. Kembali menghapus jejak air matanya walau sia-sia. Sudahi ini semua, Tuan. Gabriela menekan nama panggilan untuk Damian. Saya ingin kisah hidup saya sampai di sini. Saya ingin menjadi manusia, bukan seperti ini, hidup seperti boneka yang bisa dijadikan figur lain dan seketika berubah menjadi peran yang lain juga. Gabriela menjeda untuk menarik nafasnya dalam-dalam. Hentikan semua ini, lepaskan Kinan dari penjara. Jangan lagi ganggu kehidupan Lisa. Saya sudah cukup melukainya. Hanya itu permintaanku dan terima kasih untuk semua fasilitas yang telah Anda beri, lanjutnya. Damian menggeleng. Gabriela mendekatlah, dengarkan aku baik-baik. Tidak ada yang perlu saya dengarkan lagi. Saya sudah mendengar semuanya tadi.
Dan sepertinya Tuan lebih bahagia jika tanpa ada saya di dunia ini. Jadi anggap saja saya tidak pernah ada. Gabriel mundur lalu dia berlari keluar setelah mengatakan itu semua. Gabriela, panggil Damian. Namun dia tidak mengejar. Pria tua itu justru berhenti setelah mengejar 2 langkah. Apakah saat seperti ini, kamu juga menahan egomu? Untuk tidak mengejar anakmu sendiri. Tidakkah kamu takut kehilangannya? Wira memiringkan senyumnya melihat Damian. Damian masih menatap pintu yang terbuka lebar. Dia tidak akan pernah bisa lari, dia tidak bisa hidup tanpa harta. Tidak semua orang sepertimu Damian. Damian menatap Wira. Ya, kamu. Tunjuk Wira, bukankah kamu tidak bisa hidup tanpa harta hingga memanipulasi keadaan sampai detik ini? Namun sepertinya semua akan hancur saat Eliana mengetahuinya. Tapi aku tidak peduli itu, sekali lagi aku hanya mengharapkan kamu tidak lagi mengganggu Lisa dan juga Kinan. Sekian. Permisi. Wira pergi begitu saja tanpa mendapat sahutan dari Damian, pria tua yang telah mengotak-atik hidup banyak orang.